Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sehat-sehat semua? Ya, puji Tuhan. Jika semua dalam keadaan sehat, kita akan menyiapkan diri kita untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita memulai, saya minta salah seorang siswa untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Dan sebelum kita berdoa nanti, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Ya. Baik anak-anak sekalian, silakan berdiri dulu. Ambil posisi supaya menyanyi suara juga bisa keluar dan kita punya penyembahan terhadap Allah sebentar, jangan hanya asal-asalan gitu ya. Baik, silakan. Lagunya kita harus membawa berita. Kalau ada yang tidak tahu, silakan lihat di papan tulis ini. Ini sudah ada, tinggal kita menyanyi dan ikut kata-kata yang ada di sini. Kita harus membawa berita. 1, 2, 3. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata ramai dan cemerlang. Ya, baik, silakan yang pimpin kita dalam doa ini. Novi, silakan memimpin kita dalam doa pembukaan. Amin. Ya, terima kasih kepada Novi yang sudah memimpin. Nanti sebentar pas sebelum keluar nanti salah seorang siswa memimpin lagi. Ini sudah cewek, maka sebentar yang pimpin doa keluar yang cowok, ya, yang laki-laki ya. Oke, baik. Ya, silakan duduk dulu anak-anak sekalian, silakan duduk. Kita akan memulai dengan pembelajaran kita. Namun sebelum kita memulai, saya mau cek dulu kehadiran. Ya, saya cek kehadiran dulu ya. Ya, saya akan mengecek kehadiran dulu. Anak-anak silakan dengar nama di sini ya. Mahesal ada? Hadir. Yang kedua, Marco ada. Yang ketiga, Mario Gonzalo hadir ya. Marlince hadir. Baik, yang terakhir Putri Alfani ada. Baik, ada. Hadir semua ya. Terima kasih karena hari ini semuanya hadir dalam pembelajaran agama kita. Terima kasih karena memiliki semangat untuk mau belajar. Ya. Kebetulan di sini ini teman-teman yang Katolik sudah keluar, maka yang dari belakang silakan isi bangku-bangku dan kursi yang kosong yang ada di sini yang ditinggalkan oleh teman-teman kalian yang beragama Katolik itu. Silakan yang dari belakang kasih full di sini sehingga pembelajaran kita aman, nyaman, tentram ya. Supaya apa yang kita pelajari bisa tertanam dalam otak. Bisa ingat ya? Oke. Baik. Ya anak-anak sekalian,
sebelum kita memulai dengan pelajaran kita, sebelum memulai dengan materi ya, kita akan melakukan tepuk PPK dan salam PPK. Ada tepuk PPK dan ada salam PPK. Ya, semua berdiri dulu, ambil posisi dan kita akan lakukan yang pertama tepuk PPK. Ya, kita mulai. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yang kedua, salam PPK. Ketika saya bilang salam PPK, anak-anak sekalian taruh tangan di dada bagian kiri dan katakan salam. Kita mulai. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, luar biasa, hebat. Ya anak-anak sekalian, pelajaran kita saat ini masih berbicara mengenai gereja juga. Nah, gereja yang kita sudah bahas lalu-lalu itu mulai dari mengenal gerejaku. Sekarang kita akan belajar mengenai gereja yang bersaksi dan melayani. Ya, saya mau tanya dulu. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai gereja. Apa itu gereja? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Tempat beribadahnya orang percaya. Oke, yang lain masih ada? Persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jika berbicara persekutuan maka mengacu kepada orangnya. Baik. Gereja memiliki 3 tugas. 3 tugas gereja. Ada yang bisa jawab di sini? Oke, baik. Kalau masih diam-diam, kita akan bahas sebentar ya mengenai gereja yang bersaksi dan melayani di dunia. Nah, ini yang kita akan bahas. Kita sudah bahas mengenai gereja perdana. Lalu kita mengenal kita punya gereja. Dan sekarang gereja ada di dunia. Lalu dia buat apa? Yang kita sudah belajar mengenai siapa gereja itu yang mana. Apakah gedung atau orang? Itu kita sudah bahas. Nah sekarang kita membahas tugas-tugas gereja. Gereja yang bersaksi dan melayani di dunia. Baik. Anak-anak sekalian, pernah tidak kalian melihat majelis kalian memberikan sumbangan? Atau pernahkah tidak gereja kalian memberikan sumbangan kepada jemaatnya yang mengalami kesulitan atau yang hidup di dalam kehidupan yang kurang baik, atau mungkin memiliki ekonomi yang tidak baik? Pernah? Kapan? Saat Natal? Ya, baik. Kalau biasa di acara Natal, selesai acara nanti ada pembagian diakonia, ambilan diakonia ya. Diakonia untuk orang miskin, diakonia untuk janda, diakonia untuk anak yatim atau anak piatu atau anak yatim piatu, itu ada. Nah, kalau begitu pernah tidak gereja memberikan sumbangan kepada
orang-orang yang bukan jemaatnya sendiri. Pernah? Belum pernah. Berarti mereka memberikan hanya di dalam jemaatnya. Oke, baik. Anak-anak sekalian, apa yang kalian ketahui tentang bersaksi dan melayani? Bersaksi dan melayani itu bagaimana? Ya, bersaksi dan melayani ya. Bersaksi dan melayani. Bersaksi dan melayani. Ada yang bisa melayani, memberikan. Kalau bersaksi, memberitakan. Memberitakan apa? Memberitakan firman. Oke, baik. Sebentar kita akan membahas lebih lagi mengenai ini. Tugas gereja bersaksi dan melayani. Ada tadi saya sudah kasih pertanyaan, ada tiga tugas gereja toh. Kita akan bahas ini dua. Baik. Sebelum kita masuk lebih lanjut ke materinya yang pembahasan yang lebih mendalam, silakan anak-anak sekalian melihat gambar yang akan saya tempel di sini ya. Saya akan tempel gambar di sini dan silakan anak-anak sekalian akan lihat di sini. Baik. Ya anak-anak sekalian, sebelum saya memperlihatkan gambar-gambar yang ada, kita akan melihat dulu kompetensi dasar, indikator, dan tujuan dari pembelajaran kita saat ini. Kita lihat pertama yaitu kompetensi dasar ya. Kompetensi dasar ada 1, 2, 3, ada 4 kompetensi dasar yang akan kita lihat. Yang pertama itu menghayati karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Kompetensi yang kedua menunjukkan sikap menghargai karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Ya, kompetensi dasar yang ketiga memahami karya Allah dalam pertumbuhan gereja, dan yang terakhir yaitu menelaah karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Dari keempat kompetensi dasar ini ada indikator-indikator yang harus kita lihat dan kita capai sebentar. Yang pertama itu menampilkan perilaku menolong sesama. Menampilkan perilaku menolong sesama sebagai warga gereja yang memberitakan kerajaan Allah. Ya. Yang kedua, mempengaruhi warga gereja untuk terlibat aktif dalam tugas gereja bersaksi dan melayani. Sedangkan indikator yang ketiga menyebutkan beberapa contoh pelayanan sosial gereja yang telah dilakukan. Ya, yang keempat ya, menjelaskan bagaimana kehidupan seorang murid Kristus yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk pelayanan dan kepedulian kepada orang lain tanpa membeda-bedakan. Indikator yang kelima menunjukkan tindakan-tindakan gereja yang kurang bijaksana dan berpotensi membangkitkan kontroversi dalam masyarakat. Dan yang keempat, menyusun sebuah program pelayanan bagi masyarakat oleh orang muda atau remaja di gerejanya dengan tujuan untuk memberdayakan mereka. Ya, ini indikator-indikator yang kita akan lihat sebentar. Dari ini maka ada pun tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menghayati, menampilkan perilaku menolong sesama sebagai warga gereja yang memberitakan Injil Kerajaan Allah. Yang kedua,
menunjukkan sikap menghargai karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Yang ketiga, dapat mempengaruhi warga gereja untuk terus bersaksi dan melayani tanpa memandang perbedaan latar belakang. Yang keempat, menyebutkan beberapa contoh pelayanan sosial yang telah dilakukan gereja dan orang Kristen yang ia kenal. Contoh pelayanan sosial ya. Dan yang terakhir dari tujuan pembelajaran kita ada 7 ya. Tujuan yang terakhir itu menyusun sebuah program pelayanan bagi masyarakat oleh orang muda atau remaja di gerejanya dengan tujuan memberdayakan mereka. Materi-materi pelajaran kita silakan anak-anak lihat di papan sini, ini ada di sini. Dan kriteria ketuntasan minimal yang harus kita capai atau KKM kita, KKM agama ya, yaitu 73. Dan di akhir dari pembelajaran ini akan ada penilaian tes tertulis ya, tes tertulis. Nanti ada beberapa pertanyaan yang saya berikan, lalu anak-anak sekalian akan menjawab. Nanti saya bagi lembarannya sebentar selesai kita melakukan proses ini. Baik anak-anak sekalian, saatnya kita melihat gambar-gambar yang ada sudah. Ya anak-anak sekalian, pandangan ke depan sini, silakan lihat gambar-gambar yang ada. Apa yang anak-anak temukan dari gambar-gambar ini? Lalu yang dikatakan gereja yang bersaksi dan melayani, gambar yang mana? Silakan anak-anak lihat sendiri, lalu silakan tuangkan pendapat kalian. Baik anak-anak sekalian, apa yang kalian temukan dari gambar-gambar ini? Ada gambar apa saja? Ada gambar gereja, apa lagi? Ada gambar pendeta yang lagi apa ini? Lagi memberitakan firman. Ini di dalam apa? Di dalam gedung ya. Yang ini ada pemberian sembako. Yang ini juga. Yang ini donor darah. Yang ini dialog lintas agama ini. Kalau yang ini donor darah yang satu, ini juga donor darah. Nah, yang dikatakan gereja yang bersaksi, ditunjukkan gambar yang mana? Ayo, coba anak-anak. Yang mana? Yang ini. Ya, memberitakan firman Tuhan. Ini di dalam penjara ini. Memberitakan firman Tuhan kepada narapidana atau di lembaga pemasyarakatan. Kalau yang ini di dalam gereja ini. Ya. Gereja yang melayani, ditunjukkan gambar yang mana? Ayo coba. Ada ini pemberian sembako, sedangkan ini juga begitu. Lalu donor darah dan dialog lintas agama. Ya. Di dalam dialog ini menyatukan pendapat-pendapat agar mencari jalan keluar untuk kehidupan bergereja atau bermasyarakat yang baik. Supaya hidup rukun itu seperti apa? Itu dibahas di dalam dialog ini sehingga tidak terjadi benturan kepentingan dari orang-orang tertentu. Ya anak-anak sekalian, kita akan membahas lebih dalam lagi materi kita di dalam kelompok.
Jadi silakan anak-anak buat kelompok dulu. Sebanyak 5 kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 orang. Hitung saja 1 sampai 5, dan nanti tinggal yang dapat nomor 1 bergabung dengan yang sama-sama nomor 1 dan seterusnya sampai yang nomor 5 itu. Jadi yang nomor 5 gabung dengan yang 5, yang 4 dengan yang 4, yang 3 dengan 3, 2 dengan 2, 1 dan 1. Jadi dapat sudah kelompok. Setelah sudah buat itu, pilih ketua, pilih anggota, pilih ketua dengan sekretaris ya. Ketua dengan sekretaris kelompok. Nah, silakan. Nah, baik. Silakan duduk per kelompok sudah sesuai dengan nomor yang tadi kalian sebutkan. Saya akan membagikan lembaran kerjanya. Di dalam lembaran kerja itu ada soal-soal dan ada sebuah cerita di situ. Kalian tinggal baca, lalu pahami isinya. Setelah itu jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Bukan hanya baca cerita saja ya. Di situ ada baca buku siswa, buku yang kita pakai. Lalu ada ayat-ayat Alkitab di situ yang harus anak-anak sekalian baca juga, pelajari dan jawab itu pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nanti di akhir dari itu, setelah kalian menjawab, nanti ada pelaporan hasil diskusi anak-anak sekalian di depan sini. Jadi 2 orang ketua dan sekretaris maju ke sini. Nanti mereka lapor dan kelompok yang lain menanggapi. Nah, jika ada yang kalian mau menanyakan, kelompok dan kelompok yang lain mau menanyakan, dan untuk kelompok-kelompok yang maju tinggal diutarakan pertanyaan atau pernyataan begitu. Bisa pernyataan, bisa juga pertanyaan ya. Silakan, saya akan bagi LKPD atau lembaran kerja peserta didik yang ada. Ya anak-anak sekalian, ini saya akan bagi LKPD ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, yang ini kelompok 4, dan ini kelompok 5. Jika ada pertanyaan yang kurang mengerti, silahkan ditanyakan. Waktu diskusinya hanya 10 menit, mulai dari sekarang. Silahkan. Ceritanya ada di belakang dari lembaran itu. Silahkan pelajari. Ya, kelompok 2 ada yang mungkin tidak mengerti di mana, soal yang mana. Oh ya, nomor 1 silakan anak-anak buka Alkitab, baca Yohanes 15 ayat 18 sampai 19, ada Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 8, dan Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 6. Nah, setelah kalian baca ini dia pertanyaannya begini: jelaskan makna gereja yang bersaksi dan melayani menurut Yohanes 15 atau menurut bacaan Alkitab itu. Nah, makna dari gereja yang bersaksi dan melayani menurut pembacaan kalian baca dalam Alkitab seperti apa? Itu nomor 1 ya. Nomor 2 bisa mengerti. Oke. Kelompok 1 tidak mengertinya di mana? Oh, nomor 4. Baik. Nomor 4 silakan lihat ya. Panggilan bersaksi tidak hanya ditujukan bagi gereja sebagai lembaga Kristen, sebab gereja bukan lagi dunia, melainkan orang-orang yang bersekutu di dalamnya. Sebagai remaja Kristen kelas 9, bentuk kesaksian seperti apa yang dapat kamu lakukan? Bentuk kesaksian kalian sebagai remaja Kristen atau remaja Kristen, siswa SMP kelas 9. Bentuk dari kesaksian yang dapat kalian tunjukkan itu, dia punya bentuknya seperti apa? Silakan tuangkan dalam lembaran jawaban kalian. Masih ada lagi, nomor berapa lagi? Pas. Kelompok 3 ada
Nomor berapa? Kelompok 3. Nomor 2. Nomor 2. Nah, nomor 2 di sini berbicara mengenai teladan sempurna dalam melayani. Ini kan Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu sebagai gereja harus hadir di dunia untuk melanjutkan dan melaksanakan panggilannya. Bentuk-bentuk pelayanan gereja. Nah, ini dia tanya bentuk-bentuk pelayanan gereja itu apa saya? Ya. Dia buat apa? Dia melayani yang bagaimana? Apa yang harus dia buat? Bentuk pelayanannya seperti apa? Ini yang kalian harus jawab nomor 2 ini. Nomor 1 tadi sudah dengar. Saya sudah jelaskan di kelompok 1 dan kelompok 2 tadi. Nomor 4 juga sudah. Yang lain bisa ada? Tidak. Kelompok 4 ada tidak? Ulang lagi nomor 1. Ya, nomor 1 ini dengar sini supaya saya jangan ulang lagi. Kelompok yang lain mungkin bisa dengar juga. Baca dahulu Injil Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai dengan 19. Lalu Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 8. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 6. Setelah baca ini, silakan kelompok anak-anak dalam kelompok ini jelaskan makna gereja yang bersaksi dan melayani. Ini bacaan seperti apa? Gitu ya. Jadi baca dulu ayat Alkitab itu. Nomor berapa lagi? Nomor 3. Nomor 3 mengerti. Baik, kalau mengerti kita lanjut ke kelompok terakhir, ini kelompok 5 ya. Kelompok 5 nomor 3 tadi. Nah, nomor 3 tadi belumnya. Jemaat adalah gereja. Sudah seharusnya setiap kita terpanggil untuk melayani. Dari kisah Mailan, seandainya kamu adalah temannya, apakah kamu dapat mewujudkan pelayanan yang mencarikan jalan keluar? Dan jenis pelayanan seperti apa yang kamu dan gereja dapat lakukan untuk menolongnya? Nah, ini seolah-olah kalian berada di posisi temannya Mailan. Kalau kalian berada dalam posisi itu, apa yang kalian bantu, yang bisa kalian bantu untuk menolong Mailan untuk keluar dari persoalannya? Persoalan yang dihadapi Mailan dalam cerita itu apa? Dia hampir putus sekolah karena tidak memiliki biaya. Oke. Nah, seandainya kalian ini berada dalam posisi sebagai temannya, apa yang kalian lakukan untuk menolong Mailan ini? Silakan jawaban kalian dituangkan dalam lembaran jawaban ini dan sebentar dilakukan. Silakan kerja, waktu lagi 5 menit. Ya anak-anak sekalian, waktu sudah habis, 10 menit sudah berlalu. Silakan kelompok 1 laporkan hasil diskusinya di depan sini. Ketua dan sekretaris maju untuk memecahkan. Sekretaris yang baca. Kelompok yang lain 2, 3, 4, dan 5 silakan menanggapi jika ada yang mau ditanyakan atau mau menambahkan jawaban boleh juga. Sudah, kelompok 1 sudah membacakan hasilnya. Dari kelompok yang lain, kelompok 2, 3, 4, dan 5 ada pertanyaan mungkin atau pernyataan, silakan memberikan masukan atau usul atau saran juga bisa, atau mau tanya silakan. Baik, kalau tidak ada, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 kembali ke tempat dan kita akan beralih ke kelompok 2. Kelompok 2 silakan ketua sekretaris maju laporkan hasilnya. Kelompok yang lain dengar sini. Ya, kelompok 2 sudah membacakan hasil diskusi mereka, laporan hasil ya. Silakan ada kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 mau menanggapi, memberikan masukan, saran, usul.
pertanyaan, pernyataan? Ada? Tidak ada juga, belum ada. Oke, kalau belum ada, simpan-simpan sebentar, ada lah ini tanya. Baik, kalau tidak ada, kelompok 2 silakan kembali ke tempat dan kita akan beralih ke kelompok yang lain. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk yang kelompok 2. Silakan kelompok 3 maju. Ketua dengan sekretaris maju sini. Silakan baca. Yang lain dengar, kelompok yang lain silakan dengar sini. Ya, mereka sudah selesai melaporkan. Silakan ada tanggapan dari kelompok yang lain. Belum ada, tidak ada juga, belum. Kalau belum ada atau tidak ada, silakan kelompok 3 ketua dengan sekretarisnya kembali duduk di tempat. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok yang ketiga lagi. Kelompok 4, silakan maju ketua dan sekretaris, silakan maju ke depan. Kelompok yang lain jangan ribut, dengar sini, teman kelompok kalian, teman kalian dari kelompok 4 mau menyampaikan hasil diskusi mereka. Silakan. Baik. Ada yang mau tanggapi? Kelompok 5, kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2, ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan kelompok 4 ketua dan sekretaris kembali duduk di tempat. Kita kasih aplaus untuk kelompok 4. Kelompok terakhir, silakan lapor hasil diskusi kalian. Ketua sekretaris maju. Kelompok yang lain dengar sini dan simak apa yang mereka laporkan. Ya, sudah. Kelompok 1 ada mau tanggapi mungkin? Kelompok 2, 3, 4, silakan. Jika ada, silakan. Ada? Kelompok 2 ada? Kelompok 4 mungkin? Kelompok 1 ada? Kelompok 3 ada? Tidak ada. Tidak ada, silakan. Kelompok 4 ketua sekretaris duduk kembali. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok yang ke-5. Ya. Baik. Ya, anak-anak sekalian, kita akan melihat membahas lebih lanjut mengenai hasil-hasil yang sudah kalian bahas dalam kelompok tadi. Namun sebelumnya kita kasih aplaus sekali lagi untuk semua kelompok yang sudah bekerja bagus. Ya. Nah, terima kasih. Sekarang kita dengar sini, kita lihat nomor per nomor yang ada yang sesuai dengan lembaran yang ada situ. Nomor 1 tadi kita lihat, bersaksi atau kesaksian merupakan terjemahan dari kata marturia atau martyr dalam bahasa Yunani, ya, kata bersaksi. Nah, marturia. Nah, kata marturia ini dia berasal dari kata martus yang artinya kesaksian, artinya saksi. Sedangkan kata melayani dalam bahasa Yunani itu apa? Diakonia. Ya, bersaksi, marturia dan melayani atau diakonia. Menurut Yohanes 15 ayat 18 dan 19 tadi, ya. Nah,
bahwa makna dari gereja yang bersaksi dan melayani. Di dalam gereja melaksanakan tugas bersaksi dan melayani, pelayanan itu selalu ada yang namanya ancaman. Ancaman di sini bukan ancaman untuk mau berkelahi dan seterusnya. Maksudnya perbedaan pendapat, ada yang tidak suka dan seterusnya. Nah, ini ancaman ini dari dalam gereja dan juga dari luar gereja itu sendiri. Tetapi jangan kita jadikan ini sebagai alasan. Ada ancaman sedikit lalu kita tidak mau bersaksi atau kita tidak mau melayani. Jangan, tidak boleh seperti itu. Gereja yang bersaksi dan gereja yang melayani itu tidak seperti itu. Ya, pelayanan dalam bahasa dalam perjanjian lama itu ada kata syarat dan ada kata alam. Ya. Nah, ini melayani atau membantu manusia yang lain, melayani atau membantu manusia yang lain, melayani atau melakukan segala sesuatu yang berguna bagi orang lain yang berhubungan dengan Allah dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, jadi dengan demikian melayani itu berarti melakukan segala sesuatu yang berguna bagi orang lain yang berhubungan dengan Allah dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi pelayanan itu jangan bawa kita jangan melakukannya dengan kesombongan. Tolong orang supaya dapat puji, itu kan tidak baik. Menolong orang dengan tulus. Atau kalian ada teman yang sakit, kalian tolong antar dia pulang atau antar dia ke rumah sakit, lalu kalian bilang saya dulu. Kalau tidak ada saya dia tidak ke sana. Jangan seperti itu. Pelayanan itu dilakukan dengan tulus, ya. Kasih, dengan penuh kasih. Pelayanan harus didasari dengan kasih, sehingga membantu itu tidak melihat latar belakang perbedaan. Pelayanan itu panggilan. Pelayanan itu panggilan Allah. Ya. Pelayanan itu panggilan, ya. Jadi pelayanan kalau dikatakan panggilan berarti yang dikatakan bersaksi tugas gereja. Gereja itu kan kita, diri kita. Berarti kita dalam bersaksi dan melayani itu atau tugas gereja bersaksi dan melayani bukan hanya tugas Pak Pendeta, bukan hanya tugas majelis, bukan hanya tugas guru agama, tetapi tugas semua orang percaya. Terus kita bersaksi yang bagaimana? Apakah bawa Alkitab lalu pergi ke tiap-tiap rumah dan memberitakan firman Tuhan? Tidak seperti itu juga. Bersaksi dengan kita punya kehidupan. Bersaksi dengan kita punya perbuatan, sikap, tingkah laku terhadap sesama. Itu bersaksi. Kalau di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 8 itu Roh Kudus memimpin gereja dalam menjalankan tugas bersaksi dan melayani. Ya, jadi pelayanan yang dilakukan gereja itu harus didasari kasih. Tadi saya sudah bilang jangan melayani supaya untuk dipuji, tidak baik itu. Pelayanan harus didasari oleh kasih sehingga tulus melayani. Nomor yang kedua, ini dia tanya bentuk-bentuk pelayanan gereja. Bentuk-bentuk pelayanan gereja ada, kita bilang melayani itu diakonia. Ada 3 ya. Ada 3 ya, diakonia. Yang pertama itu diakonia karitatif. Yang kedua reformatif. Yang ketiga itu transformatif. Ya, diakonia transformatif. Nah, ini bentuk-bentuk pelayanan gereja. Diakonia karitatif ini berkaitan dengan apa? Ini pelayanan didasarkan pada perbuatan yang didorong oleh belas kasihan. Nah, ini contoh apa? Pembagian makanan atau pembagian sembako. Ada di gambar sini. Ini diakonia karitatif. Yang ini juga bisa masuk dalam diakonia karitatif. Ini donor darah ya. Atau yang ini ada pembagian sembako.
Lalu diakonia reformatif, ini berkaitan dengan pembangunan ini. Nah, lihat sini, lihat ya. Pembangunan masyarakat atau suatu komunitas memberi keterampilan dan pengembangan ekonomi masyarakat. Nah ini, gereja bisa memberikan modal kepada jemaatnya untuk membuka usaha mungkin. Dia kasih modal untuk dia tanam bawang, lalu hasilnya dia dapat, dia jual dan memperoleh hasil yang 2 kali lipat dari yang modalnya itu. Ini pengembangan, ini diakonia reformatif. Atau contoh yang lain apa? Kekurangan air misalnya saat ini, membangun atau membeli bak penampungan air atau membuat bak penampungan air untuk jemaat. Nah, itu. Jadi tinggal gereja menyalurkan air bersih untuk warga-warganya yang tidak bisa atau mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Ya. Kalau diakonia transformatif ini berkaitan dengan ini pelayanan yang bersifat menyeluruh, tidak saja tubuh jasmani, tetapi tubuh, jiwa, dan roh. Nah, ini mencakup seluruh kehidupan manusia. Jadi bukan hanya tubuh, bukan hanya jasmani atau rohani saja, tetapi tubuh, jiwa, dan roh. Nah, maksudnya yang bagaimana? Maksudnya bahwa tadi karitatif ini kau memberikan makanan, nah ini untuk tubuh gitu. Lalu reformatif tadi pengembangan ekonomi, ya, pengembangan ekonomi, penyediaan. Jadi bukan hanya itu saja, bukan hanya menyangkut dengan tubuh saja, tapi tubuh, jiwa, dan roh. Jadi hal-hal yang kurang baik, yang tidak ada keadilan, gereja di situ hadir. Misalnya gereja hadir memberikan perlindungan hukum terhadap warganya yang haknya dirampas atau haknya dirampas oleh orang. Misalnya tanahnya dirampas. Nah itu, tanahnya dirampas, lalu gereja hadir untuk membantu memberikan perlindungan hukum supaya haknya jangan diambil. Yang ketiga tadi soal yang berikut, yaitu jemaat adalah gereja. Jemaat adalah gereja. Sudah seharusnya setiap kita dipanggil untuk melayani. Dari kisah Mailan, seandainya kamu adalah temannya, apakah kamu dapat mewujudkan pelayanan dengan mencarikan jalan keluar? Sudah pasti ya, kalau kalian sebagai temannya Mailan harus bisa mencari jalan keluar. Nah, pelayanan seperti apa yang dapat kalian lakukan? Yang pertama, kalau kalian sebagai remaja sini, mungkin kalian bisa menggalakkan dana, sumbangan, sukarela dari teman-teman yang ada di sini atau dari siswa-siswa yang lain, menggalakkan dana, membantu dia. Atau bisa juga kalian memberitahukan kepada pengurus gereja kalian sendiri. Lalu bisa gereja hadir memberikan beasiswa untuk Mailan. Nah, jadi bentuk pelayanannya banyak, bukan hanya kita hadir lalu tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu soal yang terakhir, orang-orang sebagai remaja Kristen kelas 9, bentuk kesaksian seperti apa yang dapat kamu lakukan? Ini banyak ya. Sebagai remaja Kristen kelas 9 ya, ada kesaksian yang dapat dilakukan: menolong teman dalam kesusahan, atau menolong teman yang susah dalam memahami mata pelajaran tertentu, hadir tepat waktu ke sekolah, melakukan kasih dimanapun kalian berada, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, membantu orang yang lebih tua, menghormati ayah, menghormati ibu, atau menghormati guru di sekolah. Nah, itu kan bentuk-bentuk kesaksian.
lalu berkata sopan, berbicara dengan sopan. Nah, ini contoh-contoh yang dapat remaja seusia kalian ini lakukan. Baik, sampai di sini ada yang mungkin mau bertanya? Ada? Sudah mengerti? Sudah. Kalau belum kasih tahu, jujur ya. Kalau belum kasih tahu supaya saya memberi penjelasan lagi. Oh, sudah mengerti semua. Baik. Kalau sudah mengerti, sebelum kita masuk dalam penilaian, ada tes sebentar ini, ada tugas di situ. Silakan lihat, tugasnya ada di situ ya. Tugas individu itu di lembaran diskusi ada itu. Nah, tugas individunya kalian harus menyusun sebuah program yang dapat dilakukan oleh orang muda atau remaja. Silakan buat program apa kira-kira yang cocok pada saat seperti ini, apalagi saat pandemi seperti ini. Coba kalian tulis di dalam buku kerja kalian dan laporkan. Kumpul sebentar. 5 menit waktunya. Ya, waktu habis silakan kumpul itu tugas dulu dan rapikan kembali meja bangku yang ada, duduk yang rapi. Kita akan memulai dengan ulangan kita atau ujian kita saat ini. Saya akan membagikan lembaran kerja, dan di dalam lembaran kerja ini ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Ini soal uraian ya. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, silakan kalian buat dulu kesimpulan dari pembelajaran atau materi yang kita bahas ini. Buat dulu kesimpulan. Tadi kan sudah kerja tugas individu sudah ada toh, sudah selesai itu. Silakan coba masing-masing buat kesimpulan dan saya akan menanyakan kepada anak-anak sekalian membuat kesimpulan dari materi yang kita sudah bahas ini. Silakan. Baik, sudah. Nah, lanjut. Coba Fani, silakan kesimpulan dari materi yang kita bahas. Atau Marvin, lapor. Baik, Marvin punya, silakan kesimpulan kamu terhadap materi ini. Oke. Ya, baik anak-anak. Dari kesimpulan-kesimpulan yang sudah ada, maka saya mau melengkapi saja. Kesimpulan yang kalian buat itu sudah benar. Maka saya mau menambahkan sedikit. Gereja yang bersaksi dan melayani di dunia. Gereja bukan gedungnya, tetapi orangnya. Maka gereja atau kita hadir di dunia untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah yang disampaikan Yesus Kristus. Bentuk-bentuk kesaksian kita seperti apa? Melakukan kasih yang Yesus ajarkan. Kasihnya tidak boleh membeda-bedakan. Jangan kita lakukan hal kasih itu dengan hanya melihat orang-orang tertentu saja. Jangan karena kita kenal lalu kita bilang, oh beta mau tolong ini, atau saya mau tolong ini. Atau jangan kita bilang, kebetulan dia sama dengan saya dari kampung ini, maka biar saya tolong dia. Tidak. Tetapi pelayanan itu jangan melihat latar belakang perbedaan yang ada. Tetapi pelayanan itu ditujukan kepada semua orang tanpa melihat perbedaan. Baik. Saya akan membagikan LKPD ini, lembaran kerja peserta didik, dan anak-anak siapkan pulpen kalian. Baik. Ya anak-anak sekalian, waktunya habis. Silahkan kumpul, maju sini, kumpul di depan per orang sesuai dengan nomor absen yang ada. Maju. Nah, ya sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita,
Materi kita minggu depan masih berbicara mengenai gereja juga. Dan anak-anak sekalian bisa membaca materinya, ada di buku siswa, nanti kalian bisa ke perpustakaan atau mencarinya di internet juga untuk menjadi referensi atau bahan tambahan untuk kalian, sehingga minggu depan kita bahas, kalian sudah ada gambaran sedikit mengenai materi yang akan kita bahas itu. Ya, materi kita akan bahas mengenai gereja dan orang muda. Ya, baik anak-anak sekalian. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, saya minta tadi laki-laki salah seorang maju ke sini untuk memimpin kita dalam doa. Dan sebelum kita berdoa, kita akan menyanyikan ini lagu. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Dan lihat kalimat-kalimat yang ada di sini. Ini yang tidak tahu silahkan lihat di papan sini. Yesus berpesan dalam malam gelap. 1, 2, 3. Yesus berpesan malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Silakan Marco berdoa untuk kita. Amin. Ya, terima kasih kepada Marco yang sudah memimpin kita dalam doa. Silakan duduk kembali. Pembelajaran kita usai. Sampai di sini pertemuan kita. Sampai bertemu di dalam pertemuan yang akan datang, di minggu yang akan datang lagi. Akhir kata saya mengucapkan shalom dan selamat siang untuk kita semua.